Kami yang ada di DPR itu akan terus mendorong bagaimana agar budaya yang sudah berjalan saat ini harus dijaga. Salah satunya adalah keterlibatan pemerintah dalam hal ini adalah supporting anggaran untuk masa kegiatan. Ini adalah wujud nyata kami bersama pemerintah bahwa meskipun ini ada swadaya dari masyarakat, tapi bukan ada dorongan juga. Ada dorongan keterlibatan pemerintah, itu salah satunya wujud kegiatan wayang seperti ini. Harapannya desa ini bisa makmur, bisa gemaripah, tidak kurang suatu apa. Dusun Kalidukuh adalah salah satu dusun yang berada di Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Dusun yang berada di ujung timur Desa Sidokumpul ini, sebagian besar masyarakatnya merupakan petani. Berada di kawasan dataran tinggi dan lereng pegunungan bagian selatan Kendal, dengan elevasi perbukitan yang sejuk, kawasan ini dikelilingi oleh perkebunan seperti perkebunan cengkeh, kopi, jagung, dan area perbukitan asri yang menawarkan pesona alam khas pegunungan. Kakak itu ada 215 sekitarnya. Kalau pekerja ada yang tani, ada yang buruh tani, ada yang PNS juga ada, dan ada yang merantau. Tapi yang paling banyak adalah petani dan peternak itu sebagian. Keramahan masyarakat, jiwa sosial yang tinggi, dan gotong royong begitu terasa saat kita masuk ke dusun ini. Salah satu sikap guyup rukun dan kekompakan warga tampak terlihat saat warga memiliki hajat tahunan, yakni merti dusun. Sejak pagi, ratusan warga tanpa dikomando sudah berkumpul di tengah-tengah dusun untuk persiapan bersih-bersih desa. Tak hanya orang tua, anak-anak muda, khususnya laki-laki, rela pulang kampung untuk mengikuti acara sakral tersebut. Mereka membawa berbagai peralatan kebersihan untuk membersihkan lingkungan dan jalan menuju makam sesepuh dusun sebagai pertanda dimulainya tradisi merti dukuh. Usai lingkungan dan jalan desa telah bersih, warga kembali ke rumah untuk mengambil tumpeng lengkap dengan ayam ingkung menggunakan selendang. Mereka berjalan melewati jalan setapak sejauh 400 meter dari tengah dusun menuju ke makam sesepuh desa Mbah Kyai Bosotoko. Pemirsa, tradisi dan budaya harus terus dijaga, seperti tradisi yang ada di Dusun Kalidukuh, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Kali ini warga desa sedang berkumpul untuk melakukan merti desa di salah satu makam, yaitu makam Mbah Kyai Bosotoko. Seperti apa kegiatan kita hari ini di merti desa, tepatnya di Dusun Kalidukuh, Desa Sidokumpul. Warga sudah berkumpul di sana, yuk ikuti terus kebersamaan saya di Proaktif. Sesampainya di lokasi makam Mbah Kyai Bosotoko, satu persatu warga desa mengambil posisi duduk bersila berhadap-hadapan sebelum dimulainya doa bersama. Setelah seluruh warga desa sudah berkumpul, prosesi doa bersama akhirnya dimulai dan dipimpin oleh sesepuh desa. Boten kesupen malih warga dusun Kalidukuh asum bekti utawi ngabekteni ingkang
Kyai Tunggu Nyai Tunggu Kyai Joko Nyai Joko ingkang rumeksa. Usai berdoa, saatnya yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, yakni makan bersama. Nasi tumpeng dan ingkung ayam yang dibawa dari rumah dibuka dan diletakkan di atas daun pisang untuk dimakan bersama-sama sehingga semakin menambah keguyuban warga desa. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang juga dengan warga Dusun Kalidukuh, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Kita sudah bersama dengan Pak RW, Bapak Wahwono, dan juga Ketua Panitia dari acara Merti Desa, Bapak Juadi. Iya. Nah, Pak RW, ini tadi kita sudah bersama dengan warga mengadakan doa bersama, sekaligus ini sebagai wujud syukur ya Bapak ya atas apa yang sudah warga dapatkan selama ini dalam hidup. Nah, ini kalau acara Merti Desa memang acara setiap tahunnya atau seperti apa sih Pak? Itu rutinan setiap tahun sudah jadi agenda warga Dusun Kalidukuh. Jadi setiap tahun, setiap bulan Asyura, kalau tidak ada Jumat Kliwon, Jumat Pon. Tapi kalau ada Jumat Kliwon, setiap Asyura Jumat Kliwon. Oh, tapi kalau tahun ini Nggak ada Jumat Kliwon, itu jatuh di hari Jumat Pon. Oke, di hari Jumat Pon ini. Tadi warga juga banyak sekali yang membawa masing-masing. Itu bawaannya apa saja Pak biasa yang dibawa di Merti Desa? Ya, yang pertama itu yang wujud bucu dan ingkung, ada lauknya yaitu yang wujud apa ya? Pelasan kalau bahasa Kalidukuhnya. Ya. Ada makna tersendiri nggak Pak? Ya, ada makna tersendiri kalau warga Dusun Kalidukuh itu memang memaknai bahwa rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Setiap hall Pepunden Kalidukuh itu mengadakan merti dusun dan hallnya diharapkan untuk membawa seperangkat yang seperti tadi. Oh, oke. Jadi itu memang sudah kebiasaan tradisi warga membawa tadi ya, ada nasi, ada ayam ingkung tadi ya Pak ya? Iya, ingkung. Ayam ingkung. Baik, kita ngobrol juga bersama dengan Ketua Panitia Pak Juadi. Iya. Pak Juadi ini sebagai agenda tahunan warga, bahkan warga kalau dari luar kota pun di momen ini mereka kembali lagi ke Dusun Sidokumpul. Iya, diusahakan kalau warga asli Dusun Kalidukuh itu pulang kampung. Ya, setiap Asyura seperti ini, melihat harinya saja, misalnya nanti dari kampung ditentukan kita sadranan itu ada Jumat Kliwon, ya yang di perantauan pulang pas hari H Jumat Kliwon, seperti itu. Oke, nah untuk tahun ini tradisi dan kebudayaan yang masih terus dijaga dan diangkat apa nih Pak untuk memperingati Merti Dusun? Untuk memperingati Merti Dusun ini, untuk tahun ini pagelaran wayang kulit ya. Kalau tahun depan insya Allah hanya bangunan makom dan juga hiburan, mungkin kuda lumping, seperti itu. Jadi agenda tahunan ini memang kalau acara nyadran atau selamatan seperti ini setiap tahun. Tapi kalau acara wayang kulit itu 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ya. Ya. Tapi tahun ini pas dapat wayang Pas kulitnya. dapat wayang kulitnya, Oke. iya. Jam berapa hari ini Pak rencananya? Ya, hari ini rencana wayang kulit dimulai ba'da sholat Jumat. Nanti sampai dengan sore, terus dilanjut semalam suntuk. Oh. Malam Sabtunya nanti. Betul-betul dari siang ke sore, lanjut lagi Iya. semalam suntuk ya. Nah, Iya. ini apakah memang tradisi dan kebudayaan ini betul-betul dipegang oleh warga di Dusun Sidokumpul? Iya, ini memang sudah menjadi agenda tahunan, nggak bisa diganggu-gugat untuk warga Dusun Kalidukuh, Sidokumpul khususnya, seperti itu. Jadi ini memang sebelumnya memang sudah diagendakan. Oke, jadi ini memang warganya betul-betul menjaga betul tradisi kebudayaan walaupun sudah turun-temurun ini ya Pak. Iya, ya? sudah berapa tahun sih turun-temurun. Pak Merti Desa atau Merti Dusun ini? Sudah zaman dulu ya. Sudah zaman dulu ya? Dari nenek moyang kita kayaknya. Oh, dan Seperti terus itu. dijaga sampai sekarang. Nah, termasuk ini gotong royong dari warga ya Pak Iya, RW ya. iya. Tadi warga sebelum ke makam sini membersihkan jalan bersama Iya. ya. Apakah memang salah satu maknanya juga
terkait dengan guyup rukun warga. Ya, itu memang salah satu kegiatan dan guyup rukun dari warga itu adalah bersih dusun. Jalan itu dimaknai untuk mencari rezeki. Oke. Dan mencari nafkah siang dan malam lewat jalan yang paling baik dan bersih gitu. Dan setiap tahun warga Kalidukuh itu sebelum genduri seperti tadi itu melaksanakan kerja bakti bersih. Oh, jadi dibersihkan dulu jalannya dan setelah itu kita lewati bersama menuju ke makam ini. Ini gitu. adalah makam dari Mbah Kyai Bosotoko. Mbah Kyai Bosotoko. Iya. Beliau ini siapa Pak RW? Ini adalah salah satu tokoh dan yang menjadikan dusun Kalidukuh seperti sekarang ini adalah Mbah Kyai Bosotoko. Oke. Ya, kalau bahasa Jawanya yaitu yang bubak yoso, yang bubak yoso sekaligus yang bau rekso. Mbah Kyai Bosotoko adalah salah satu pepunden dusun Kalidukuh. Tujuan atau mungkin harapan ke depan setelah tadi kita sudah berdoa bersama dengan adanya merti dusun ini apa Pak? Harapannya semoga warga Kalidukuh diberi keselamatan, kemudahan segalanya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Baik, setelah ini Pak Ketua Panitia Iya. akan siap-siap untuk mempersiapkan semua agenda. Iya, insya Lanjut Allah. lagi, semoga Iya. lancar hari ini. Pemirsa Amin. masih banyak rangkaiannya, tetaplah bersama kami pastinya hanya di Proaktif. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu. Rangkaian acara Merti Dusun Kalidukuh, Patean, Kabupaten Kendal berlanjut ke lapangan bola yang berada di tengah-tengah desa, yakni pagelaran wayang kulit sekaligus ruatan dan doa bersama. Dalam peringatan Merti Dusun Kalidukuh tahun ini tampak lebih spesial dan semarak karena dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Bapak Mahfud Sodik. Sebagai orang nomor 1 di DPRD Kendal, beliau begitu concern dan mendukung penuh upaya yang dilakukan masyarakat untuk nguri-uri dan melestarikan budaya serta kesenian asli Kabupaten Kendal, salah satunya adalah Merti Dusun Kalidukuh Kendal. Semoga saja dengan adanya ruatan pada hari ini pastinya betul keberkahan, betul kemanfaatan, kemaslahatan, terutama kagem warga Dusun Kalidukuh di parangono rezeki ingkang gampil, rezeki barokah, parangono slamet sedanipun, sehingga dengan adanya ngeruat dusun kali nguri-nguri budaya ini ke depan menjadi suri tauladan untuk anak cucu kita semua. Pemirsa, masih dari Dusun Kalidukuh, kali ini kita berkesempatan untuk berada di panggung ya, ini pagelaran wayang dalam rangka Merti Dusun, dan kali ini sudah hadir di samping saya Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Bapak Mahfud Sodik. Ya, Pak Mahfud, terima kasih, saya sudah Sama-sama, Mbak. diajak untuk bukan berdiri ya, ini Ya, duduk di atas ya, panggung betul. bersama dengan para sinden yang ayu-ayu. Selamat siang, Ibu. Ya, ini adalah acara Merti Dusun dari warga. Betul. Dan salah satu cara untuk nguri-nguri kebudayaan. Ya. Sambutan hangat dari warga untuk Pak Mahfud hari ini juga luar biasa. Bagaimana menurut Pak Mahfud terkait dengan warga yang sampai sekarang masih nguri-nguri kebudayaan, khususnya di Kabupaten Kendal, Pak? Oh ya, yang pertama kami sampaikan terima kasih ini kepada warga Kalidukuh, ada Pak Kadus, Pak RW, dan segenap masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di sini. Pastinya begini, kami yang ada di DPR itu akan terus mendorong bagaimana agar budaya yang sudah berjalan saat ini harus dijaga. Salah satunya adalah keterlibatan pemerintah dalam hal ini adalah supporting anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Ini adalah wujud nyata kami bersama pemerintah bahwa meskipun ini ada swadaya dari masyarakat, tapi bukan ada dorongan juga. Ada dorongan keterlibatan pemerintah, itu salah satunya wujud kegiatan wayang seperti ini. Ini artinya
bagaimana pemerintah dalam hal ini baik eksekutif maupun legislatif menjaga budaya ini agar terus terjaga, tidak hilang. Apalagi mengingat anak muda hari ini yang memang Gen Z itu sudah jarang suka dengan budaya lokal, banyak main HP dan seterusnya, tapi ternyata itu terbantahkan di Kendal. Kita buktikan ternyata yang pengerawit ini ternyata juga saya lihat adalah ini Gen Z semua. Nah, ini bukti nyata kalau bahwa Gen Z hari ini tidak serta-merta hanya pakai gadget, tapi juga terus membumikan budaya-budaya yang ada kayak begitu. Oke, dan ini salut sekali dengan warga yang terus menjaga tradisi juga ya Pak ya. Betul. Dengan antusias warga yang luar biasa, ini saya juga menumbuh semangat ya, semangat generasi muda untuk ini terus melestarikan, kira-kira begitu. Baik, nah kita ngobrol juga bersama dengan Pak Kadus ya. Pak Kadus, ini adalah salah satu dari sekian banyaknya rangkaian karena sebetulnya sudah dimulai dari malam tadi ya Pak ya. Malam, kemudian tadi pagi, sekarang lanjut siang. Untuk siang ini ada pertunjukan wayang juga ya. Siang ini bagaimana dengan antusias warga Pak? Alhamdulillah untuk antusias warga sangat istimewa. Bahkan dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin, untuk tahun ini lebih meriah. Lebih meriah lagi. Oke, ini untuk memperingati Merti Dusun ya Pak ya? Oke. Kalau tujuannya apa Bapak? Kalau tujuannya itu ungkapan rasa syukur sebenarnya Mbak. Jadi untuk mempertahankan warisan budaya dari leluhur seperti itu. Ini kan dari tahun ke tahun selalu ada nih Pak, perbedaannya apa? Kalau perbedaannya, alhamdulillah untuk tahun ini kita mendapat aspirasi dari Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kendal berupa pagelaran wayang kulit. Jadi salah satu manfaatnya itu untuk warga ya Mbak ya, itu mereka yang biasanya iuran sekian itu lebih ringan, jadi mereka juga sangat bahagia sekali seperti itu. Mendapatkan tontonan. Iya. Ini nanti semalam suntuk ya? Semalam suntuk sampai pagi. Sampai pagi. Gimana Pak Mahfud mau nonton sampai pagi Pak? Oh ya, insya Allah. Insya Allah. Jadi ini sebagian dari dana aspirasi yang Bapak berikan ya untuk tontonan warga. Ini tujuannya apa Pak? Kenapa sampai melirik memberikan dana aspirasi untuk warga? Sebenarnya begini, kalau misalnya kenapa kok kita mendorong agar kebudayaan ini terus terjaga, lagi-lagi efek domino budaya ini tidak hanya soal budaya, tapi kita bisa lihat UMKM juga jalan, terus kemudian masyarakat juga bahagia, itu kan. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah ungkapan rasa syukur yang menurut saya ini tidak bisa tergantikan, kira-kira itu. Jadi dengan adanya kita membantu penyelenggaraan budaya, tapi efeknya adalah sampai pada sisi ekonomi. Ini yang penting. Jadi bagaimana cara pemerintah itu untuk menghidupkan UMKM ya seharusnya ini seperti inilah. Dan itu jadi selain memang ngurus budaya, kemudian menjaga leluhur, ungkapan rasa syukur dan seterusnya, tapi yang tidak kalah penting lagi adalah UMKM ini bisa berjalan sehingga perputaran ekonomi bisa terus berkelanjutan. Perputaran ekonominya banyak. Nah ini yang jualan rata-rata warga di dusun ini Pak Kadus? Dari lingkungan sekitar sini. Dari lingkungan sekitar ya? Juga ada yang dari luar daerah, beda desa seperti itu. Oke, jadi ini juga salah satu cara untuk menumbuhkan ekonomi warga yang ada di sini. Alunan gamelan menjadi pertanda pagelaran wayang kulit akan segera dimulai untuk menghibur warga. Pemirsa pasti penasaran, kira-kira tokoh apa yang akan dibawakan di kesempatan siang hari ini di Merti Dusun bersama dengan Dalang Suwarno. Kita mau ngobrol-ngobrol ya Pak Mahfud ya bersama dengan Dalang Suwarno. Pak Dalang, hari ini lakon apa yang akan dibawakan untuk menghibur warga Dusun Kalidukuh? Lakon yang biasa dibawakan untuk Menteri Dusun atau Sedekah Bumi itu biasanya lakon Sri Mulih. Nah, cuman karena lakon itu hampir sama Sri Mulih, cuman beda dalang itu biasanya beda sanggit, beda laku sesuai dengan karakter dalang, kemampuan dalang atau kesukaan dalangnya seperti apa. Sama dengan seperti misalkan kalau di sini ada Menteri Dusun, Sedekah Bumi, Sedekah Laut, itu juga lakonnya berbeda-beda. Walaupun kalau di Sedekah Laut ada Badu Basu, tapi tetap aja beda dalang, beda penampilan, beda lagu. Kalau hari ini yang akan ditampilkan, ya kan itu Sri Mulih. Sri Mulih. Ya itu menggambarkan ada karena untuk ya intinya untuk memakmurkan desa, harapannya desa ini bisa makmur, bisa gemah ripah, tidak kurang suatu apa.
Amin, amin, amin. Sri Mulih ya. Dan ini agar tontonannya menarik untuk warga. Apa nanti yang akan disajikan, Pak? Ya kita biasanya yang malam itu agak menarik karena nanti banyak presiden-presiden yang dari Solo, dari situ. Kalau siang itu hanya semacam ruatan gitu, Kak. Ruatannya itu siang dan malamnya nanti semacam hiburan seperti itu. Oke. Jadi ruatannya siang dan nanti di malamnya hiburan. Berarti panjang. Ceritanya kalau malam sudah berbeda lagi. Iya, cerita panjang. Cuman kan penampilan dengan penampilan ada pelawaknya, ada sinden-sinden yang dari Solo, dari mana gitu, Kak. Oke, nah kalau siang hari ini kan pengrawitnya nih seperti tadi Pak Mahfud sampaikan, ini Gen Z, anak-anak muda. Ini memang mereka diajak atau mereka tertarik sendiri, Pak? Mereka ini semua dari ISI. Dari ISI Surakarta. Jadi ini hampir sebagian sarjana. Ini anak Kendal. Anak Kendal yang pada kuliah di ISI. Oke. Keren anak-anak muda. Ya, mungkin baru satu ini mungkin yang bisa mengumpulkan anak-anak ISI, mungkin dari daerah Boja juga ada, ini kan dari Weleri, dari Weleri, dan mungkin dari Boja juga ada, dari Mas Ilham itu, Mas Boja, mungkin daerah-daerah nanti juga, karena sekarang banyak anak muda yang juga kuliah di ISI, dari sekolah di SMK 8 Surakarta, di kesenian, di Karawitan. Jadi ketika mereka pulang ke kampung halamannya, mereka bergabung ya, membentuk grup sendiri. Membentuk grup sendiri. Oke, berarti mereka juga tampilnya di sekitaran Kendal juga? Enggak, kalau ini sudah sampai Pekalongan, Batang, Pemalang gitu ya, sampai ke... Oke, baik. Nah, ke Pak Mahfud, ini nanti adalah tokoh atau laku yang dibawakan Sri Mulih ya, dengan mungkin jalan cerita yang menarik di kesempatan siang hari ini. Bapak memang sudah terbiasa nonton wayang? Tokoh-tokoh yang favorit? Kalau nontonnya enggak, tapi pastinya saya sangat suka dengan budaya wayang ini, karena menurut saya banyak filosofi yang terkandung mana. Ini memang sangat syarat dengan wajah Kendal, wajah Indonesia lah kira-kira gitu. Yang pasti sekali lagi bahwa kenapa kok wayang ini terus kita jaga. Kalau melihat sejarah itu kan sejak zamannya Sunan Kalijogo ini, artinya yang wayang ini ya para wali gitu, untuk mengembangkan agama Islam kalau di kita, atau terus kemudian melestarikan budaya dan seterusnya, sehingga sosok kebudayaan yang berupa wayang, kalau hari ini orang akan wayang itu kan butuh biaya yang sangat besar, Mbak. Apalagi dengan sebagai perangkat luar biasa. Kalau misalnya kok pemerintah itu sampai nggak hadir ya, menurut saya eman. Di sisi lain, ini adalah warisan budaya yang harus kita jaga, gitu kan. Sementara kondisi masyarakat yang mungkin secara ekonomi ini kok juga berat lah, makanya terus pemerintah harus hadir. Oke, jadi kalau mereka sudah latihan, sekolah, bahkan isi, nggak ada yang nanggap juga, itu ya Pak ya? Kasihan kan? Iya, makanya suruh sering-sering nanggap. Minta sering-sering nanggap ya. Nah, ini dari harapannya Pak Dalang sendiri apa Pak? Harapannya dari para seniman tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kehidupan budaya tidak mungkin hidup sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Jadi pemerintah harus turun tangan untuk melestarikan budaya ini. Oke. Baik, semoga ya nanti pemerintah turun tangan untuk melestarikan budaya. Dari Pak Mahfud, apa Pak mengingat ini juga anak-anak muda yang sudah kuliah jauh tapi tidak lupa dengan kampung halamannya juga. Saya terima kasih ini kepada Gen Z hari ini yang ternyata menjadi pengrawit, menurut saya menjadi catatan kami, hal yang sangat luar biasa. Pastinya juga dengan melihat seperti ini akan menjadi catatan kami ada di DPR, sehingga bagaimana kebudayaan ini jangan sampai putus. Artinya putus itu harus ada dorongan pemerintah untuk terus melestarikan budaya yang ada. Oke, baik. Dan jangan lupa kita harus lestarikan budaya ini salah satunya dengan nonton wayang ya Bapak ya. Termasuk siang hari ini kita mau nonton wayang bareng sama Pak Mahfud. Pak Dalang, terima kasih. Selamat show. Kita akan nonton nanti ya Pak Suwarno. Dan terima kasih juga Pak Mahfud sudah mengajak kita untuk hadir di acara yang luar biasa Merti Dusun. Jadi masyarakat tahu nih bahwa di Dusun Kalidukuh, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal punya tradisi turun-temurun yang selalu ada setiap tahunnya, dan tahun ini spesial wayang kulit ya. Dan sampai sini juga kebersamaan saya dengan Pak Mahfud. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Bapak juga sehat selalu. Dan kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya pastinya hanya di Proaktif. Sampai jumpa. Bapak Ibu yang tansah kula hormati kula muliaken, ingkang pertama atas nama pemerintah daerah kami dari DPRD ngaturaken matur sembah nuwun atas terselenggaranya
acara Merti Dusun di malam hari ini. Kenapa kok niki kedah sareng-sareng kami yang ada di DPR bersama eksekutif termasuk dengan Ibu Bupati dan Dinas sangat menghitung bahwa nguri-nguri budaya niku hal yang sangat penting. Nguri-nguri budaya, nguri-nguri leluhur niku hal sing terus dijaga. Napa malih hari ini banyak generasi muda yang nuwun sewu karena Gen Z itu sudah mulai kurang suka dengan budaya. Pramila dalu punika kula kalih Pak Joko sareng-sareng dibiayai kali Dinas Pendidikan niki sakniki ingkang ngrawit niku enem-enem sedanten, Bu. Niki kangge contoh ternyata hari ini anak-anak Gen Z atau generasi muda itu tidak hanya bermain musik yang elektrik, tapi ternyata bermain dengan budaya itu juga sangat bisa. Kurang ngerti kondange cuma dikempluwe. Hah? Tau tate bedah kota boyong putri. Ora tedas, tapak alune apande, sisane gore to, pepeneh kowe keteh putih, tak satak sebelah kelakon